Jadi itu. Yang terakhir dalam konteks sabar ini, karena itu sabar tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Sewaktu Anda berkata saya harus balas dia, ya kan? Dia pukul saya harus pukul dia. Anda harus sabar supaya pembalasan Anda tidak melebihi apa yang dia lakukan. Itu harus sabar, harus tahan diri. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Walaupun boleh membalas, tapi waktu balas harus sabar. Jangan melampaui batas. Jadi tidak ada batasnya sabar. Oke. Jadi bisa dikatakan sabar itu adalah menahan diri walaupun kita mampu sebenarnya untuk melakukan justru itu sabar. Gitu. Ya. Menahan diri karena mampu. Mampu ya. Kalau ada orang, saya di bus, ada orang injak kaki saya begitu. Saya mau marah. Bisa sebenarnya begitu saya lihat dia, ini orang besar. Itu bukan sabar. Ya kan? Sabar itu upaya menahan diri sedang kita mampu untuk itu. Itu sabar. Baik. Terima kasih Pak Gurais. Saya juga takut kalau ada orang besar ya. Ya enggak jadi. Itu sabar sekali itu. Silakan Ibu. Sabar. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Saya dengan Claudia Masih, mohon penjelasan dari Bapak Quraish Shihab. Bagaimana caranya agar kita dapat memperoleh keseimbangan antara kerja akal dan hati? Terima kasih. Gunakanlah potensi itu pada tempatnya yang tepat. Itu seimbang. Gitu. Saya beri contoh yang lain. Ada satu orang tidak kawin-kawin. Oke? Terus, kenapa nggak kawin? Nggak ada yang cocok sama saya. Terus diberi nasihat. Kalau kamu mau kawin, jangan tanya akal kamu. Tanya hati kamu. Karena kalau kamu tanya akal kamu, semua orang ada kekurangannya. Iya. Ya kan? Tanya hati kamu. Kalau hati kamu sudah mantap pada seseorang, cari pembenarannya dalam akal. Nah, seimbang itu. Begitu juga, saya mau tahu. Terus tahu ini benar atau tidak? Ini benar atau tidak? Ya. Tanyakan hati. Kalau hati Anda sudah mantap, itu sudah kebaikan. Ya kan? Itu Nabi bersabda, albir, kebajikan itu apa yang tenang hati menerimanya. Ya. Walaupun orang lain sudah memberi kamu fatwa begini atau begini. Kalau Anda tidak tenang, tidak. Tapi itu keseimbangannya seperti itu. Saya kira ya Bu. Oke. Jadi kadangkala ada permasalahan yang bisa ditimbang dari akal dulu, baru pertimbangan berikutnya lewat hati. Itu juga ada permasalahan lewat dari hati, baru pertimbangan berikutnya lewat akal. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi buat yang mau bertanya. Tahan dulu ya Ibu. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Ya, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama dengan Bapak Quraish Shihab. Kita sekarang sudah masuki segmen terakhir, dan di segmen terakhir ini kami memberikan kesempatan kepada jamaah, masih memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, Ibu silakan. Nama saya Evi, Pak Quraish, saya mau bertanya, bagaimana dengan orang yang mengatasnamakan kebenaran, namun dia bertindak kasar dan anarkis terhadap sesuatu yang dianggap batil? Ya. Oke, baik, terima kasih Ibu mengatasnamakan agama. Iya, jelas apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan tuntunan agama. Ya. Kita tidak bisa paksa orang menerima kebenaran. Ya. Siapa yang mau terima silakan, yang tidak mau terima silakan. Hidayat Tuhan itu, petunjuk itu seakar dengan kata hadiah. Hadiah itu harus dikemas dengan baik, diberikan secara. Jadi kalau secara kasar, keras, itu tidak dibenarkan oleh agama. Saya kira itu. Baik, silakan berikutnya, Ibu. Ya. Saya Era, saya mau bertanya kepada Bapak Quraish. Ada sebagian kaum muslim yang sangat aktif untuk membangun, untuk beribadah di akhirat, untuk akhirat, sehingga mereka lupa untuk membangun dunianya. Jadi dunianya itu tertinggal dengan kaum yang lainnya. Bagaimana pandangan Bapak mengenai hal ini? Terima kasih. Iya, itu keliru. Ya kan? Sebagaimana kekeliruan orang yang mementingkan dunianya semata-mata, lupa akhiratnya, begitu juga orang yang hanya akhirat saja lupa dunianya, itu keliru. Ada hak-hak pada setiap orang
pada badannya ada haknya. Mau tidur, mau bangun terus tidak tidur, tidak boleh. Ada 3 orang sahabat Nabi berkata, saya mau puasa sepanjang saat. Yang satu bilang, saya mau tidak tidur, mau salat saja. Yang satu berkata, saya nggak mau kawin. Kata Nabi, saya orang yang paling bertakwa. Saya tidur, bangun juga. Saya kawin juga. Saya puasa, tapi tidak seimbang. Jadi tidak benar kalau ekstrim kanan, tidak juga ekstrim kiri. Kita itu di tengah-tengah, ya Bu ya, begitu. Jangan terlalu berlebihan gitu Bu. Jangan terlalu berlebihan. Ya, silakan, siapa lagi? Ya, Ibu. Saya Sofi, dan maaf tadi Bapak mengatakan hati melahirkan iman dan akal melahirkan ilmu. Sedangkan di ayat lain ada yang ungkapan yang bermakna hati mereka tidak memahami, seakan-akan hati itu berfungsi untuk berpikir. Mohon penjelasannya, makasih.